Selamat pagi, siang, sore, malam, Ci Christine. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Marvin James Mendraibo, ada Angeli Watimena, terus ada Joanna Indi Resita Aldoranti, dan ada Afril Tesha Migo Tominggo. Nah, pada video kali ini kita diminta untuk membuatkan tutorial bagaimana build, train, and deploy a machine learning model with Amazon SageMaker. Nah, pada tutorial kali ini kita sudah mengikuti sesuai arahan yang Ci Christine kasih. Langsung saja untuk step pertamanya itu kita harus membuat akun dulu. Cuman kemarin kita dalam proses pembuatan akun itu agak sedikit bimbang karena dia membutuhkan nomor kartu kredit yang ada logo Mastercard-nya. Selain tidak ada logo Mastercard dan apalagi itu, dia tidak bisa terima. Terus kita takutnya juga uangnya kesedot. Ternyata selama kita pakai yang free trial, dia tidak akan kesedot. Nah, setelah membuat akun, verifikasi dan segala macam, kita masuk ke SageMaker konsolnya ini, terus cari Amazon SageMaker. Terus dari situ, mungkin ini dari tutorial yang step 3 ini dia agak berbeda dari yang kita alami. Di sini tidak ada get started tapi ada tulisan set trial. Pokoknya tekan itu dulu baru ada create notebook. Terus di sini kita udah create notebooks message dengan type ini. Terus pilih yang any. Nah, ini any S3 bucket sudah juga. Habis itu kita create. Setelah di create itu kita nunggu dulu dari pending sampai ada tulisannya end service kayak gini, terus open and set up. Cuman kalau di kita itu kemarin kalau nggak salah pokoknya di sebelah sini itu Jupyter, terus di sebelah sini apa gitu, ini Python, Jupyter Python apa, pokoknya kayak gitu. Terus ini juga kita pilih Jupyter Python 3. Habis itu kita masuk ke file. Terus sudah. Dari situ kita mulai pakai data-data yang ada pada studi case sebelumnya. Nah, pada studi case yang sebelumnya ini kami mendapatkan error ketika codingannya, menurut kami dari 3 referensi yang dikasih sama Ci Christine itu codingannya rata-rata mirip semua, datanya juga mirip-mirip tentang Boston Housing. Cuman yang kemarin kita ambil dari Kaggle itu dia error. Kenapa error? Karena nggak dari Kaggle juga sih, kayaknya dari GitHub juga itu error, keluarnya kayak gini juga. Ada masalah etika dan segala macam di variabel B. Variabel B itu nanti saya tunjukkan. Nah, tetapi di error ini dia menunjukkan data-data yang sebelumnya atau mungkin backupan datanya. Jadi kita pakai data yang dari sini. Jadi keseluruhan codingan itu kita ubah. Nah, ini yang sudah kita ubah. Jadi yang pertama itu ada import pandas SPD sama import numpy seperti biasa, library yang harus kira-kira kita harus pakai. Terus di sini ada data underscore URL sama dengan itu pokoknya HTTP ini sama RAWDF ini kita ambil dari sumber yang mereka kasih. Nah, ini HTTP ini dari sumber yang mereka kasih. Kita juga pertama bingung kenapa kali ini, terus kita coba-coba tanya teman-teman, terus ada kakak tingkat juga, jadi mereka bantu jelaskan juga, makanya kita bisa run codingan yang sudah dimodif ini. Terus ada data np hp stack ini, dia untuk mengeprint kalau nggak salah dia ambil kolom yang ganjil genap secara berurutan, terus digabungkan jadi horizontal menggunakan np hashtag ini. Terus target raw def value ini sama kayak di atas saja. Terus pada data ini, data sama dengan pd.dataframe, parameternya data ini itu dia untuk array data penghasilan pengolahan sebelum dikonversikan ke dalam data frame menggunakan pandas library di atas. Nah, ini kita set
bikin kolom tabelnya secara manual karena kita bingung juga kalau mau bikin otomatis manggilnya itu kita kemarin kesulitan makanya kita bikin manual. Nah ini variabel B ini yang bermasalah di codingan kemarin. Cuman pada codingan ini kita sudah run, dalam posisi semua ini kita sudah run biar takut pas mau buat video udah nggak error lagi. Nah pada yang codingan berikutnya ini ada data price. Nah data price ini untuk nama price yang ditambahkan ke data frame berisi nilai target yang telah diambil sebelumnya. Terus kita print data info. Nah data info ini ya sesuai sama kayak yang kemarin, kita bikin bentuknya float, non-null dan segala macam. Nah terus kita print data and unique. And unique ini untuk mengambil nilai-nilai yang unik yang berada pada kolom data frame. Nah ini kita sudah run dan berhasil. Is null ini mengantisipasi jika ada data yang apa ya, kalau nggak salah nih, kalau null ini mencetak jumlah nilai null dan dalam setiap kolom data frame. Jadi nol semua sih kayaknya. Terus pada yang terakhir ini print data describe. Describe ini untuk mencetak deskripsi statistik dari data frame. Jadi ada rata-rata, ada nilai maksimum, nilai minimum, kuartil, terus kayaknya ada standar deviasi juga di sini nih. Berikut codingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Elio. Ya, Cik Christine, di sini saya yang lewati mainan. Di sini saya akan melanjutkan codingan kelompok kami. Ini mulai dari bagian ini, korelasi antar fitur. Core sama dengan data core. Codingan ini nih untuk menghitung korelasi antar fitur di dalam dataset. Ini outputnya, sudah menghitung korelasinya. Kemudian pada codingan yang berikutnya, PLT figure ini digunakan untuk membuat gambar dengan ukuran 10 x 10 inci. Pada barisan berikutnya, untuk menggunakan fungsi heatmap untuk membuat heatmapnya, ini heatmapnya yang sudah ada di outputnya ini. PLT title ini bagian yang digunakan untuk memberi judul heatmapnya. Nah, PLT show ini untuk menampilkan gambarnya. Ini dia heatmapnya, jadi keluarkan di output. Nah, pada bagian yang berikut ada X sama dengan data drop. Dalamnya terdapat price dan aksi sama dengan 1. Codingan pada baris pertama ini digunakan untuk menghapus kolom price dari dataset. Aksi sama dengan 1 ini berarti kolom yang dihapus adalah kolom aksis 1. Nah, yang Y-nya ini digunakan untuk memilih kolom price dari dataset sebagai kolom yang diprediksi. Berikutnya, from a scalar model selection, import train test split. Kita mengimport train test split ini dari modul scalar model selection. Nah, xtrain bla 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 ini untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Nah, pada bagian ini hanya untuk mengimport linear regression dari modul scalar linear model. Dan pada bagian berikutnya ini digunakan untuk melakukan regresi linear. Berikutnya juga dilakukan kode ini digunakan untuk melatih model regresi linear LM ini menggunakan data latih yaitu xtrain dan train. Berikutnya pada model data prediction on train data. Nah,
Pada bagian ini untuk melakukan prediksi terhadap model yang sudah dilatih. Model yang sudah dilatihnya apa? Yaitu X-train ini. Berikutnya itu model evaluation ini. Pada baris yang pertama, matriks R2 ini untuk menghitung nilai koefisien determinasi R2 antara nilai target yaitu Y-train dan nilai prediksi yaitu Y-pred, yaitu prediksi ini. Pada baris yang berikutnya ini untuk menghitung nilai R2 yang sudah disesuaikan yang memperhitungkan jumlah fitur di dalam model yang sudah ada tadi. Yang berikutnya itu PNMAE ini untuk menghitung rata-rata dari nilai absolut selisih antara Y-train dan Y-pred. Ya, Y-train ini nilai yang sebenarnya dan Y-pred ini nilai yang diprediksikan. Print MSE ini untuk menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara Y-train dan Y-pred ini. Dan pada baris yang akhirnya ini untuk menghitung akar kuadrat dari rata-rata kuadrat dari selisih antara Y-train dan Y-pred. Pada bagian berikutnya itu visualizing the difference between actual price and prediction values. Nah, pada baris yang pertama ini untuk membuat scatter plot. Scatter ini PLT scatter ini untuk membuat scatter plot yang berisi Y-train dan Y-pred, yang dimana Y-train dan Y-pred yang tadi sudah dijelaskan. Y-train nilai sebenarnya dan Y-pred itu nilai prediksinya. PLT X label price ini untuk memberi label sumbu X dengan teks yang mewakili harga aktualnya. Sedangkan PLT Y label ini untuk memberi label sumbu Y dengan teks predicted price ini yang ada pada kurung ini. Kemudian berikutnya PLT title ini untuk memberi judul dengan teksnya itu price versus predicted price. Nah, pada bagian terakhir PLT show ini untuk menampilkan plot yang telah dibuat. Nah, ini dia outputnya. Sekian Ci Christine, codingan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan coding mulai dari blok kode check residuals. Di blok ini kita mengecek sisa residuals dengan menampilkan scatter plot dari prediksi dan selisih antara data latih dan prediksi. X itu untuk prediksi dan Y untuk residual. Kemudian ditampilkan plotnya. Selanjutnya ada prediksi data uji dengan model. Dengan model yang sudah dilatih, kita memprediksi data ujinya. Selanjutnya ada evaluasi model. Jadi di sini kita mengevaluasi model linear regression. Jadi di sini kita menghitung R pangkat 2, ada adjusted R pangkat 2, MAE, MSE, dan RMSE untuk model regresi linear ini. Kemudian ditampilkan hasilnya. Selain linear regression, nanti ada evaluasi random forest regressor dan XGBoost regressor. Kemudian masuk ke forest regressor, random forest regressor, kita import dulu dari scikit-learn untuk membuat model regresi acak. Selanjutnya kita buat model random forest register yaitu reg. Kemudian kita latih model regnya menggunakan data train yang udah ada. Soalnya dengan model yang sudah dilatih, kita memprediksi data latih X-train. Kemudian kita evaluasi untuk random forest register dengan menghitung R2 dan lain-lain seperti linear regression tadi, lalu ditampilkan hasilnya.
Selanjutnya ada visualisasi perbedaan antara harga aktual dan nilai yang udah diprediksi. Pertama, menampilkan scatter plot dari harga aktual dan harga yang diprediksi. Y untuk price, X untuk price, Y untuk predicted price. Kemudian ditampilkan plotnya. Selanjutnya ada cek sisa residual lagi dengan menampilkan scatter plot dan dari prediksi dan selisih antara data latih dan prediksi. Y untuk predicted, X untuk predicted, Y untuk residual. Kemudian ditampilkan. Kemudian predicting test data with the model, menggunakan model random forest register yang udah dilatih untuk memprediksi data uji. Kemudian dilakukan evaluasi model kembali dengan hitung R2, R pangkat 2, dan lain-lain. Kemudian ditampilkan hasilnya. Ketiga, kita masuk ke dalam XGBoost regressor. Jadi yang pertama mengimpor dulu dari library XGBoost. Ini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma XGBoost untuk masalah regresi. Kemudian create, kita melatih model menggunakan data latih yang dinamain reg. Kemudian menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi data latih. Selanjutnya, dengan model XGBoost regressor ini yang udah dilatih ini digunakan untuk memprediksi data ujinya. Terakhir, dilakukan evaluasi kembali untuk XGBoost regressor dengan hitung R pangkat 2, adjusted R pangkat 2, MAE, MSE, dan RMSE. Kemudian ditampilkan hasilnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afril Desya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afril. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini terdapat bagian visualizing the difference between actual price and predict values. Dan di bagian ini merupakan kode yang memvisualisasikan perbandingan antara harga sebenarnya dan harga yang diprediksi dengan menggunakan scatter plot. Ini bisa membantu untuk melihat seberapa baik model memprediksi harga dengan melihat sebaran di titik-titik di sepanjang garis diagonal. Lalu ada bagian checking residual. Di bagian ini memvisualisasikan residu, yaitu selisih antara harga sebenarnya dan harga yang diprediksi terhadap nilai yang diprediksi. Nah, di sini scatter plot digunakan dengan sumbu X menunjukkan nilai yang diprediksi, sedangkan sumbu Y menunjukkan residu. Residu di sini merupakan perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai yang diprediksi oleh model, sehingga plot tersebut bisa membantu untuk memeriksa apakah terdapat pola dalam kesalahan prediksi model. Lalu ada bagian predicting test data. Di bagian itu merupakan prediksi pada data menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya. Selanjutnya ada bagian model evaluation. Nah, kode ini mengevaluasi seberapa baik model memprediksi harga pada data dengan menggunakan beberapa ukuran evaluasi. Nah, nilai-nilai tersebut memberikan gambaran tentang seberapa dekat prediksi model dengan harga sebenarnya. Jadi semakin tinggi nilai R2 dan semakin rendah nilai MAI, MSI, dan RMSI, maka semakin baik kinerja model dalam memprediksi harga. Jadi R2, MAI, dan lain itu merupakan metrik evaluasi. Lalu ada bagian creating scale. Nah, bagian creating scale dan seterusnya itu merupakan
kode yang dimana tahapan-tahapan dalam membangun dan mengevaluasi model prediksi harga menggunakan support vector machine atau SVM. Jadi yang pertama itu data fitur disesuaikan skala untuk meningkatkan kinerja model. Kemudian model SVM regressor dibuat dan dilatih menggunakan data train. Setelah itu akan dilakukan evaluasi terhadap model dengan menggunakan beberapa metrik yang sudah saya sebutkan tadi seperti R2, MSI, dan RMSI pada data train. Nah, selanjutnya perbedaan antara harga sebenarnya dan harga yang diprediksi divisualisasikan serta residunya juga diperiksa untuk memastikan kualitas prediksi. Dan yang terakhir, model akan dievaluasi lagi pada data tes atau data uji untuk melihat seberapa baik kinerja model secara keseluruhan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.